Kompas yang kembali hadir untuk Anda bersama saya Desi 15. Saudara, hari ini 4 kloter calon haji diberangkatkan menuju Madinah. 3 kloter lain sudah diberangkatkan sejak pagi tadi, namun kloter keempat baru direncanakan akan berangkat dari Jakarta menuju Madinah pada penerbangan pukul 11 malam. Sebelum keberangkatan, sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh calon haji sejak tiba di asrama haji Pondok Gede. Ada yang sempat memberi tanda khusus di koper agar tidak tertukar, ada pula yang memperbaiki tas bawaan di tempat servis tas yang ada di asrama haji. Kloter calon haji untuk keberangkatan besok juga akan tiba hari ini di embarkasi Jakarta Pondok Gede. Embarkasi Jakarta Pondok Gede menampung calon haji dari Provinsi Jakarta, Lampung, dan Banten. Kita pantau informasi seputar pelaksanaan haji tahun ini bersama jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Janifan Prapta di Asrama Haji Pondok Gede. Selamat siang Zevanya. Zevanya, fase keberangkatan haji dibagi ke sejumlah penerbangan. Berapa jumlah setiap kloter yang diberangkatkan dan bagaimana mekanisme pembagiannya agar tidak menumpuk di asrama haji, Zevanya? Ya Desi, kalau dari informasi yang kami terima dari Humas Embarkasi Jakarta Pondok Gede ini memang per kloternya dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede ini ada sekitar 300 sampai dengan 400 calon haji per kloternya yang akan berangkat ke Tanah Suci. Seperti misalnya hari ini begitu ada sekitar 4 kloter yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci, 3 kloter dari kloter 1, kloter 2, kloter 3 ini tadi sudah berangkat di pagi hari, tadi terakhir penerbangan pada pukul 10 pagi begitu untuk menuju ke Tanah Suci. Artinya sudah ada sebanyak sekitar 1.200 calon haji yang berangkat ke Tanah Suci. Masih ada 1 kloter lagi, Desi, yang akan berangkat, di mana kloter yang keempat ini asalnya dari Lampung, begitu dari daerah Lampung, yang akan menuju ke Tanah Suci. Nah, sebagai informasi seperti yang Anda sampaikan tadi, memang kalau di Embarkasi Jakarta Pondok Gede ini menampung para calon haji yang dari 3 provinsi, dari Jakarta, Lampung, dan juga Banten. Tapi untuk calon haji yang dari daerah Lampung ini memang langsung keberangkatannya dari asrama Haji Lampung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, baru menempuh penerbangan menuju ke Tanah Suci. Jadi untuk calon haji yang akan ditampung di asrama Haji Pondok Gede ini hanya yang dari Jakarta dan juga Banten. Tadi kami juga sempat bertanya lalu bagaimana mekanismenya agar tidak terjadi penumpukan. Ini memang kalau dari Humas sendiri menyatakan tidak pernah terjadi penumpukan karena untuk ketibaan atau jadwal kedatangan dari setiap kloter di asrama Haji Pondok Gede ini sudah dibagi begitu ya. Seperti misalnya untuk para calon haji yang akan berangkat besok di tanggal 3 Mei ini sudah pada tiba dari tanggal 2 Mei hari ini. Jadi untuk kloter 5 dan 6 ini akan berangkat besok di tanggal 3 Mei. Tadi kami lihat sudah tiba untuk kloter 5 sekitar pukul setengah 8 pagi tadi, Desi. Dan juga para kloter 5 ini yang besok keberangkatannya ini akan ada pada pukul 4 subuh penerbangannya. Ini rata-rata nanti akan berangkat dari sekitar 6 sampai dengan 7 jam sebelum waktu take off. Jadi memang spare waktunya dipersiapkan cukup jauh agar tidak terjadi keterlambatan. Begitu juga dengan untuk kelengkapannya ini semua sudah tersiapkan gitu. Jadi sudah berjaga-jaga dari sekitar 6 sampai 7 jam sebelumnya. Sehingga untuk kloter besoknya lagi yang akan tiba di asrama Haji Pondok Gede ini sudah kosong begitu untuk asramanya, sudah siap untuk kloter selanjutnya karena seperti tadi kami sampaikan mekanismenya ini sudah pada menginap di asrama Haji Pondok Gede H-1 dari sebelum keberangkatan begitu, Desi. Dan tentu kita akan menantikan bagaimana untuk ketibaan para kloter 6 karena kloter 6 ini kami lihat belum ada tiba begitu busnya ya. Baru kloter 5 dari daerah Banten yang tiba untuk menempuh keberangkatan esok hari pada tanggal 3 Mei. Desi. Baik, terima kasih Zevanya Situmeang dan juga Janifan Prapta melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Saudara, kita beralih ke daerah lainnya. Jemaah calon haji dari Kloter 3 Jawa Timur pagi ini diberangkatkan ke Bandara Juanda, Surabaya. Keberangkatan jemaah calon haji ini diantar dengan menggunakan 10 bus. 10 bus mengantar jemaah calon haji Kloter 3 berangkat dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya menuju Bandara Juanda pukul 8 pagi tadi. Kloter 3 berjumlah 376 calon haji, terdiri dari 136 calon haji asal Tulung Agung dan 240 calon haji asal Kediri. Sementara calon haji Kloter 3 dijadwalkan terbang ke Tanah Suci pukul 11.40 siang ini. 1.080 calon haji embarkasi Solo telah diberangkatkan dari Asrama Haji Dono Hudan menuju Tanah Suci melalui Bandara Adi Sumarmo. Jemaah haji Kloter 3 asal Kabupaten Banjarnegara diberangkatkan pagi ini. Sebelum berangkat, calon haji harus mengikuti prosesi pelepasan, meliputi pengecekan dokumen dan barang-barang yang dibawa. Kemudian jemaah akan diantar bus dari Asrama Haji Dono Hudan menuju Bandara Adi Sumarmo dan selanjutnya diterbangkan menuju Madinah, Arab Saudi. Hingga saat ini, saudara, jumlah calon haji yang sudah tiba di Asrama Haji sebanyak 1.437 calon haji. Sedangkan yang diberangkatkan ke Tanah Suci sudah sebanyak 1.080 calon haji. Dan untuk mengetahui update terkini pemberangkatan jemaah haji dari Surabaya dan Boyolali, kita terhubung dengan Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Cilmi Ardiantovani. Selamat siang, Kika. Kika, Ya, ini total sudah ada berapa calon haji embarkasi Surabaya yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci, Kika? Ya, Desi dan juga saudara, jadi kalau dihitung dari kloter 1, 2, dan juga 3 yang sudah diberangkatkan pada hari ini, pada tanggal 2 Mei 2025 ini, maka jumlah calon haji yang juga sudah diberangkatkan dari embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya menuju ke Bandara Juanda dan juga kemudian menuju ke Tanah Suci, ini total sebanyak 1.140 orang calon haji. Sementara itu, saudara, untuk keberangkatan terakhir ini sudah berjalan pada jam 11.40 pagi tadi, yaitu adalah dari Kloter 3 yang berasal dari calon haji yang berasal dari Kediri dan juga Tulung Agung, Jawa Timur. Di mana dari Kloter 3 ini sebetulnya berjumlah 376 orang, namun karena ada satu orang calon haji yang mengalami sakit karena luka amputasi, ini sehingga calon haji tersebut masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Sukolilo, Surabaya. Untuk keberangkatan dari calon haji ini masih menunggu surat rekomendasi dari dokter yang menyatakan bahwa calon haji tersebut dinyatakan bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan nantinya jika calon haji tersebut sudah dinyatakan bisa berangkat ke Tanah Suci, maka nanti akan diikutkan ke kloter-kloter selanjutnya. Sementara itu, saudara, hari ini dijadwalkan untuk calon haji yang akan tiba, ini adalah calon haji yang berasal dari kloter 4, 5, dan juga 6 serta 7. Kloter-kloter ini akan mulai tiba dan juga berdatangan mulai jam 1:10 siang hari nanti dan akan langsung menuju ke embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya untuk melakukan serangkaian pemeriksaan mulai dari pemeriksaan kesehatan, barang bawaan, serta pemeriksaan dokumen. Yang mana dari kloter 4 sampai dengan kloter 7 ini merupakan calon haji yang berasal dari Trenggalek, Kediri, dan juga Nganjuk, Jawa Timur. Untuk ke 3 kloter ini, kloter 4 sampai dengan kloter 7, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan di embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya, dijadwalkan akan mulai terbang dari Bandara Juanda menuju ke Tanah Suci besok pada pukul 1 siang sampai dengan jam 6:30 malam besok. Jadi penjadwalannya sudah dilakukan untuk 3 kloter yang juga kemudian dijadwalkan akan tiba hari ini dan juga kemudian akan berangkat ke Tanah Suci besok. Sehingga jika diakumulasi secara keseluruhan untuk jamaah calon haji di wilayah Jawa Timur ini tercatat yaitu sebanyak 36.845 orang, yang mana ini terbagi dalam 97 kloter dan kloter pertama sudah diberangkatkan mulai dini hari pagi tadi sampai dengan nantinya untuk kloter terakhir yaitu kloter ke-97
pada tanggal 30 Mei mendatang. Ada pesan yang juga kemudian disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada saat memberangkatkan calon haji dini hari tadi, yang mana untuk calon haji yang juga kemudian sudah diberangkatkan yang tergabung dalam kloter pertama ini diberikan pesan yaitu agar menjaga kesehatan karena cuaca di Tanah Suci ini diprediksi akan ekstrim. Dengan panas ekstrim tersebut, untuk para calon haji diimbau untuk mengonsumsi seperti misalnya air mineral yang juga kemudian cukup, lalu vitamin dan juga menjaga kondisi kesehatan tubuh pada saat beraktivitas di Tanah Suci. Imbauan itu yang juga kemudian disampaikan kepada calon haji yang juga kemudian akan mulai berangkat ke Tanah Suci mulai dari pagi hari tadi sampai dengan nantinya pada tanggal 30 Mei mendatang. Harapannya untuk pelaksanaan haji tahun 2025 ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan nanti pemberangkatan terakhir pada tanggal 30 Mei mendatang. Demikian, Desi. Baik, terima kasih Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Nikolaus Irawan. Selamat siang, Niko. Niko, total sudah ada berapa calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi Solo? Baik, selamat siang Desi dan juga saudara. Untuk hari ini embarkasi Solo memberangkatkan 4 kloter yang sudah dilakukan sejak dini hari tadi. Seperti kloter pertama yang diberangkatkan pada pukul Niko, bisa dengar suara saya? Halo, Niko. Niko, bisa dengar suara saya? Baik, untuk total jumlah jamaah yang sudah diberangkatkan dari embarkasi Solo sekitar 1.080 jamaah. Gitu deh. Baik, untuk kloter selanjutnya kapan akan bisa tiba di Asrama Haji Donohudan, Niko? Kemudian untuk ini kedatangan jemaah calon haji di Asrama Donohudan pada Jumat hari ini dijadwalkan ada 4 kloter, yaitu dari kloter 5, 6, 7, dan 8. Mereka akan tiba pada pukul 12 ini dan pukul 15 sore nanti. Untuk total yang sudah berada di asrama haji ini ada sekitar 1.797 jamaah haji. Begitu. Baik, terima kasih Nikolaus Irawan melaporkan langsung dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah. Dan tadi sebelumnya sudah ada Kika Madona dan juru kamera Cilmi Ardiantovani dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang rekan-rekan dan selamat bertugas kembali. Saudara, musim haji menjadi berkah tersendiri bagi seorang perajin koper dan tas haji asal Desa Watu Pawon, Grobogan, Jawa Tengah. Keuntungan jutaan rupiah pun berhasil didapatkan dari meningkatnya pesanan tas koper haji. Samsuri, seorang pengrajin koper dan tas haji asal Desa Watu Pawon, Kecamatan Penawangan, sudah menggeluti usahanya sejak 10 tahun yang lalu. Pada musim haji tahun 2025 ini, Samsuri banyak menerima pesanan yang datang dari berbagai daerah, seperti Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Madura. Bahkan pesanan juga datang dari luar Jawa, seperti Kota Makassar dan Bali. Rata-rata tiap pesanan mencapai 50 hingga 250 buah tas maupun koper untuk haji atau umroh. Dengan merekrut warga sekitar sebagai pekerja, setiap 2 minggu, Samsuri mampu memproduksi 50 koper. Setiap 50 koper pesanan, Samsuri mengaku mendapat untung bersih sebesar 2 juta rupiah. Kalau pesanannya itu dari mana saja, Mas? Dari Solo, Jogja, Surabaya, terus Makassar, Madura, Bali ada. Rata-rata pesanan sampai berapa jumlahnya, Mas? Biasanya 100 piece, rata-rata 100, 150 itu, Mas. Per piece itu dianggap berapa, Mas, kalau
dijual? Tergantung paketannya, Pak. Ya kurang lebih lah, ada yang 500, 450. Minimal berapa keuntungannya itu dari itu? Ya kurang lebih paling ya 2 juta, 1 juta. Di Desa Watu Pawon, ada sekitar 10 warga yang membuka usaha perajin tas dan koper haji dan umroh. Diharapkan ini akan meningkatkan kemandirian usaha dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Kalau di sini ya sekitar di industri itu ada 10 orang ada. Ya, dengan adanya fasilitas tersebut, ya insya Allah perekonomian di desa kami agak terbantu dengan adanya rumah industri. Samsuri dan perajin tas dan koper haji lainnya berharap pemerintah Grobogan peduli kepada UMKM lokal sehingga dapat meningkatkan pemasaran produk UMKM lokal dan meningkatkan ekonomi warga Grobogan. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah.